Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi untuk EPID, yaitu dengan tema rancangan studi epidemiologi. Kemudian pengertian, rencana penelitian yang memuat strategi dan struktur penelitian yang diatur untuk menjawab masalah penelitian. Kemudian yang lain menjelaskan suatu rencana, struktur, dan strategi penelitian untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan melakukan pengendalian berbagai variabel yang berpengaruh terhadap penelitian. Kemudian cakupan dalam rancangan studi EPID diantaranya mengidentifikasi masalah. Setelah melakukan identifikasi, dilanjutkan dengan perumusan hipotesis. Hipotesis maknanya hipo di bawah, tesis statement atau pernyataan. Jadi pernyataan yang belum terbukti kebenarannya, ya, dan akan terbukti kebenarannya bila mana sudah selesai riset atau penelitian, akan terjawab hipotesis tersebut. Kemudian cakupan yang ketiga, operasionalisasi daripada hipotesis, dan yang keempat, adanya analisa data. Kemudian rancangan studi mempunyai fungsi diantaranya penuntun dalam penelitian, ya, agar tidak menyimpang dari rel. Kemudian untuk setiap tahap penelitian. Fungsi yang lain sebagai alat pengendali daripada variabel penelitian. Di sana ada variabel bebas, ada juga variabel terikat. Pengendalian terhadap variabel penelitian. Optimalisasi varian daripada penelitian. Kemudian pengendalian variabel luar, yaitu memilih subjek penelitian dengan kondisi variabel luar yang homogen. Homogen itu yang sama. Kemudian randomisasi subjek, yaitu dengan mengacak subjek penelitian, ya. Kemudian yang ketiga, pengelompokan secara matching. Jadi yang sesuai, yang match itu dikelompokkan sendiri. Kemudian memperkecil varian kesalahan hasil dari pengukuran. Kemudian kita lihat jenis-jenis penelitian di dalam epidemiologi. Secara umum, secara garis besar ada jenis penelitian observasional, ya, dan yang kedua eksperimen. Observasional di situ sifatnya melihat, mengamati. Ya, eksperimen berarti di sana ada uji coba. Di dalam observasional di sana dibagi lagi menjadi deskriptif, yang kedua analitik. Di dalam deskriptif sendiri itu masih dibagi menjadi case report, case seri, dan studi korelasi. Adapun di dalam analitik di sana ada cross sectional, case control, dan cohort. Kemudian untuk eksperimental, ya, di sana ada community trial dan clinical trial. Observasional tidak melakukan atau tidak memberikan perlakuan pada subjek penelitian. Adapun di dalam eksperimen sengaja memberikan perlakuan pada subjek penelitian. Kemudian berikutnya studi epidemiologi deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan data dan karakteristik populasi atau fenomena yang dipelajari. Di sana menjawab pertanyaan, siapa yang terkena dampak, apa dampaknya, kapan, ya, waktunya, di mana,
ya, tempat dan bagaimana kejadian tersebut, sering disingkat dengan 5W1H. Data yang disajikan berdasarkan fakta, akurat, dan sistematik, namun tidak menjelaskan penyebab, tidak dapat menerangkan hubungan sebab akibat, ya, di dalam deskriptif tersebut. Di sana bertujuan melakukan deskripsi, gambaran terhadap fenomena tanpa mencoba menganalisis mengapa fenomena atau hal tersebut bisa terjadi. Jadi murni hanya memotret, ya. Deskriptif itu hanya memotret, tidak ada analisis di dalamnya. Kemudian suatu studi yang menggambarkan pola-pola kejadian penyakit atau pola-pola pemaparan dalam kaitannya dengan variabel orang, tempat, dan waktu. Studi deskriptif merupakan studi awal dari studi yang lebih mendalam. Studi deskriptif dilakukan untuk menghasilkan sebuah hipotesa yang kemudian akan dibuktikan pada studi analitik. Bentuk desain dari studi deskriptif tidak lengkap karena tidak ada kelompok pembanding. Jadi kalau deskriptif tidak di-compare, ya. Kita lihat perbedaan deskriptif dan analitik. Deskriptif hanya menggambarkan distribusi masalah kesehatan menurut variabel penelitian. Adapun di analitik mengevaluasi adanya hubungan antara faktor risiko dan penyakit atau keadaan. Kemudian deskriptif tidak membuktikan hipotesa. Adapun di analitik dia membuktikan hipotesa. Kemudian deskriptif tidak menunjukkan hubungan sebab akibat atau tidak menunjukkan hubungan kausalitas. Adapun di analitik maka faktor risiko mendahului penyakit, ya. Mendahului penyakit, ya, faktor risiko. Kemudian deskriptif merumuskan hipotesa. Adapun analitik di sana faktor risiko, ya, mendahului penyakit. Kemudian untuk deskriptif masukan untuk perencanaan program kesehatan. Adapun analitik hubungan antara faktor risiko dan penyakit kuat, bisa menggunakan uji Chi-square, kemudian t-test, ya, dan yang lainnya. Kita lihat case report atau studi kasus atau laporan kasus. Case report atau studi kasus atau laporan kasus adalah studi yang menggambarkan pengalaman dari sebuah kelompok pasien dengan diagnosa yang sama atau mirip. Pada umumnya melaporkan kejadian atau kasus penyakit yang tidak biasa, ya, jarang terjadi. Menggambarkan atau sebagai petunjuk awal untuk mengidentifikasi penyakit baru atau adanya efek paparan. Kemudian biasanya laporan kasus ditemukan dalam jurnal-jurnal kedokteran. Kemudian case report merupakan studi EBIT yang bersifat observasional. Unit pengamatan ataupun analisisnya individu, menggambarkan riwayat penyakit, pengalaman klinis dari masing-masing kasus. Laporan kasus-kasus kemudian dapat dianalisis secara sederhana, yakni dengan melihat distribusi frekuensi penyakit berdasarkan gejala-gejala klinis orang, tempat, dan waktunya. Kemudian tujuan diperoleh informasi tentang distribusi frekuensi penyakit atau masalah kesehatan yang diteliti. Kemudian diperoleh informasi tentang kelompok yang berisiko tinggi terhadap penyakit. Dan yang ketiga dapat dipakai untuk membangun atau memformulasikan hipotesis baru. Kemudian kelemahannya, gambaran distribusi frekuensi penyakit yang diperoleh tidak dapat mewakili populasi, ya. Tidak bisa mewakili populasi, hanya berdasar kasus yang dilaporkan saja. Kelebihan sebagai langkah awal untuk mempelajari suatu penyakit, ya, sebagai undangan untuk
penelitian berikutnya. Kemudian kelebihan yang lain sebagai jembatan antara penelitian klinis dan penelitian epidemiologi. Kemudian dapat juga digunakan sebagai dasar penelitian lebih lanjut dengan melihat kelompok yang berisiko tinggi dengan membuktikan hipotesis yang sudah dibangun. Contoh dari studi laporan kasus suatu penyakit yang belum jelas, sebut saja penyakit X misalkan, 10 orang dengan gejala yang mirip satu dengan yang lain. Misalkan berdasarkan gejala dan pemeriksaan laboratoris, berat badan 9 orang dengan gejala mengurus, 1 berat badan tidak turun. Kemudian diare 6 diare, 4 tidak ada diare. Kemudian demam 8 demam dengan pneumonia, 2 tidak demam. Bercak pada kulit, 7 orang mempunyai, 3 tidak ada. Kemudian pemeriksaan lab, semua pasien angka limfosit menurun drastis. Maka berdasar gambaran demografinya, seks 9 pria dan 1 wanita, usia umur 8 dewasa muda, 2 tua. Pekerjaan 6 pemusik dan 4 pegawai. Kemudian yang berikutnya case study atau laporan berkala. Rancangan studi yang bertujuan mendeskripsikan dan mempelajari frekuensi penyakit atau status kesehatan dari sebuah atau beberapa populasi berdasarkan serangkaian pengamatan pada beberapa sekian waktu. Kumpulan dari laporan atau studi kasus yang terjadi dalam suatu periode waktu. Manfaat yaitu meramalkan kejadian atau penyakit berikutnya berdasar perjalanan yang lampau. Maka lihat variasi penyakit secara kronologi. Kemudian cara awal untuk mengidentifikasi munculnya epidemi. Kemudian merupakan studi epid yang bersifat observasional, pengamatan. Unit pengamatan atau unit analisis adalah individu, merupakan kumpulan kasus individu suatu penyakit dengan diagnosa yang sama dengan studi laporan kasus tapi dengan kasus yang lebih banyak. Kemudian surveillance yang rutin dilakukan untuk suatu penyakit yang belum jelas diagnosisnya ataupun sudah jelas diagnosisnya, merupakan kumpulan laporan kasus atau serial kasus. Dapat digunakan untuk mendeteksi munculnya penyakit baru. Kemudian dapat digunakan juga untuk mendeteksi adanya epidemi. Kemudian berikutnya, kumpulan laporan kasus kemudian dianalisis secara sederhana, yakni dengan melihat distribusi atau frekuensi penyakit berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Tujuannya diperoleh informasi tentang distribusi frekuensi penyakit atau masalah kesehatan yang diteliti. Diperoleh informasi tentang kelompok yang berisiko tinggi terhadap penyakit dan dapat dipakai untuk membangun atau memformulasikan hipotesis baru. Kelemahan, gambaran distribusi atau frekuensi penyakit yang diperoleh tidak dapat mewakili populasi, hanya berdasarkan kasus-kasus yang dilaporkan saja. Kemudian kelebihan sebagai langkah awal untuk mempelajari gambaran epidemiologi suatu penyakit dan sebagai jembatan antara penelitian klinis dan penelitian epidemiologi, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian epidemiologi lebih lanjut dengan melihat kelompok yang diduga berisiko tinggi dengan membuktikan hipotesis yang sudah dibangunnya. Kemudian yang ketiga, studi korelasi. Nama lain adalah studi ekologi, merupakan studi epid yang bersifat studi observasional. Unit pengamatan atau analisisnya adalah agregat. Berikut beberapa contoh ukuran agregat. Ukuran agregat yang mengukur nilai rata-rata, median, nilai tengah, atau proporsi dari kumpulan nilai-nilai individu atau suatu kelompok. Misalkan nilai rate suatu penyakit, bisa insiden ataupun juga prevalence.
nilai rata-rata asupan lemak pada suatu kelompok individu ataupun masyarakat. Kemudian nilai cakupan program, dan yang keempat nilai median dari penghasilan sekelompok individu. Ukuran agregat environment atau lingkungan merupakan ukuran yang mewakili karakteristik fisik dari suatu lingkungan hidup, misalkan dengan nilai cakupan rumah sehat pada suatu area, kemudian nilai intensitas populasi pada suatu area, dan yang ketiga nilai kepadatan jentik pada suatu area. Populasi studi terdiri dari kumpulan unit pengamatan dari masa ukuran agregat yang diukur. Sebagai contoh, unit pengamatan untuk angka kepadatan jentik dan insiden (DHF) diukur berdasarkan area kerja puskesmas, maka populasi studi terdiri dari kumpulan puskesmas. Kemudian analisis yang dilakukan dapat bersifat deskriptif, yaitu melihat distribusi frekuensi dari variabel yang diteliti atau dalam unit agregat. Kemudian yang analitik, melihat korelasi ataupun hubungan antara variabel yang diteliti jika variabel exposure dan variabel outcome diukur sebagai data kontinu. Hubungannya secara statistik diuji dengan uji korelasi. Kemudian kekuatan atau keratan hubungan dilihat dengan melihat nilai koefisien korelasi jika variabel exposure dan variabel outcome diukur sebagai data kategori. Hubungannya secara statistik dapat diuji dengan uji chi-square atau x kuadrat, atau juga dengan regresi logistik. Kekuatan hubungan dilihat dengan menghitung nilai RR atau OR-nya. Kemudian berikutnya sebagai contoh, suatu studi ekologi ingin melihat korelasi atau hubungan antara cakupan imunisasi campak dengan insiden campak. Unit pengamatannya puskesmas, populasinya 10 puskesmas, cakupan imunisasi campak dianggap sebagai exposure. Kemudian insiden campak dianggap sebagai outcome atau dependent variable. Sebagai contoh, jika variabel yang bebas dan variabel terikat diukur dengan skala kontinu, Z insiden campak, X cakupan imunisasi campak. Hubungan statistik diuji dengan uji korelasi. Kekuatan hubungan dilihat dari koefisien korelasi. Kemudian berikutnya survei. Dalam survei, penelitian tidak dilakukan terhadap seluruh objek yang diteliti atau populasi, tetapi hanya mengambil sebagian dari populasi tersebut, sering disebut dengan sampel. Maka sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili, sudah mewakili populasinya. Kemudian penelitian survei digolongkan lagi menjadi dua, yaitu penelitian survei yang bersifat deskrip dan analitik. Dalam penelitian survei deskrip, penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan, menguraikan suatu keadaan dalam komunitas atau masyarakat. Sebagai contoh, distribusi penyakit dalam suatu masyarakat dan kaitannya dengan umur, jenis kelamin, dan karakteristik lain. Sebab itu, penelitian deskrip sering disebut sebagai penelitian penjelajahan atau explanatory study. Dalam survei deskrip pada umumnya penelitian menjawab pertanyaan bagaimana atau how. Survei analitik, penelitian diarahkan untuk menjelaskan suatu keadaan atau situasi. Misalkan, mengapa penyakit menyebar di suatu masyarakat, mengapa penyakit terjadi pada seseorang, mengapa masyarakat tidak menggunakan fasilitas yang telah tersedia, mengapa orang tidak mau membuat jamban keluarga, dan seterusnya. Maka survei analitik ini pada umumnya berusaha menjawab pertanyaan mengapa atau oleh sebab itu juga disebut dengan penelitian penjelasan atau explanatory study. Kemudian survei. Survei ada beberapa, yaitu survei rumah tangga, survei morbiditas, angka kesakitan, kemudian survei analisis jabatan, dan yang keempat survei pendapat
umum. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan materi siang ini. Kita lanjut diskusi di WA Group. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.